Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan sedap, enak, karya Pendeta Dr. Andan Ismail dari seri buku Selamat Berbakti, terbitan BPK Gunung Mulia. Sop buntut, nasi uduk, soto blora, pecel lele, tahu pong Semarang, sate kambing, martabak, ketiau goreng, bubur ayam, rujak cingur, gudeg Jogja, ayam kalasan, gado-gado lontong, masakan Teochew, kepiting rebus, gulai kambing, ikan bakar, nasi Hainam, nasi rawon, nasi goreng pete, pempek Palembang. Itulah yang terpampang di kedai-kedai dan tenda-tenda makanan di banyak pusat keramaian Jakarta setiap malam. Semuanya langsung dimasak dan tersaji di situ. Kadang-kadang apinya sampai menjilat ke atas kuali. Wanginya langsung membuat kita jadi ngiler dan menelan air liur. Begitu banyak macam makanan, begitu beraneka ragam. Tinggal pilih mana suka tergantung selera dan dana. Yang kita makan dari hari ke hari memang beraneka ragam. Walaupun kita sangat suka makan cumi goreng, namun tidak mungkin tiap pagi, tiap siang, atau tiap malam kita terus-menerus makan cumi goreng sepanjang tahun. Makanan perlu bervariasi. Makanan yang bervariasi juga terdapat di dalam Alkitab. Firman Tuhan adalah ibarat makanan seperti kata Yesus. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Ternyata firman yang tersaji dalam Alkitab juga begitu beraneka ragam dan bervariasi. Alkitab terdiri dari 66 buku yang berbeda-beda. Bahkan dalam satu buku kadang-kadang terdapat bentuk dan corak tulisan yang berbeda. Ada buku yang berisi nubuat seperti Yesaya dan Yeremia. Ada buku yang berisi surat seperti Korintus dan Efesus. Ada buku yang berisi sejarah seperti Yosua. Ada yang berisi peribadahan seperti Amsal. Ada buku yang Salvinis atau mencintai tanah air secara berlebihan seperti Esther. Sebaliknya, ada buku yang justru mengkritik Chauvinisme seperti Yunus. Ada buku yang membuat nyanyian religius seperti Mazmur. Sebaliknya, ada buku yang memuat nyanyian cinta seperti Kidung Agung dengan gambaran romantis tentang jantung hati, sakit asmara, pipinya molek, bibirnya elok, buah dada seperti dua rusa, dan lengkung pinggang bagaikan karya seniman. Setiap buku dalam Alkitab adalah seperti makanan yang mempunyai rasa yang khusus. Kitab Amos adalah seperti masakan Padang. Rasanya pedas. Dalam kitab ini ada banyak teguran pedas terhadap rupa-rupa ketidakadilan. Kitab Mazmur seperti bubur ayam cocok untuk orang sehat maupun sakit. Mazmur berisi ungkapan perasaan kepada Tuhan yang cocok untuk keadaan suka maupun duka. Kitab Tawari adalah seperti sayur bening
Tidak banyak rasanya. Kitab ini hanya memuat sisilah dan daftar nama, tetapi toh berguna. Kitab Ayub adalah seperti asinan Bogor yang pakai lobi-lobi mangga muda yang membuat mata ngantuk menjadi melotot lagi. Juga asinan terasa asam. Itulah realita, suka dan duka. Tetapi dinamika itu justru membuat hidup ini segar. Kitab Markus adalah seperti kerupuk Palembang. Rasanya renyah. Kalimat-kalimat Markus pendek, alur ceritanya cepat, renyah. Kitab Yohanes rasanya gurih seperti lodeh. Inilah kitab Injil yang paling banyak memuat ucapan-ucapan indah Tuhan Yesus yang berawal dengan "Aku adalah titik-titik-titik". Kitab Roma adalah ibarat babat goreng yang alot. Memang enak, tetapi perlu beberapa kali dikunyah baru bisa dinikmati. Kitab Wahyu adalah seperti kepiting rebus yang baru bisa dimakan setelah kita menghancurkan kulitnya yang keras. Kitab ini terbungkus dalam kiasan-kiasan yang susah dimengerti. Mengapa Alkitab terdiri dari buku-buku yang bervariasi? Karena Alkitab adalah ibarat makanan, dan makanan perlu bervariasi supaya lengkap dan seimbang dari kalori, karbohidrat, protein, lemak, sodium, mineral, dan lainnya. Soalnya lebih mendalam, mengapa Tuhan Yesus mengibaratkan firman Allah seperti makanan? Makanan ada keperluan sehari-hari. Kita bukan makan 30 piring sekaligus sebulan sekali, melainkan tiap hari 1 piring. Begitulah caranya badan kita terpenuhi kebutuhannya supaya sehat, bertahan dan bertumbuh. Mungkin itulah maksud Tuhan Yesus, yaitu agar firman Tuhan masuk dalam diri kita, bukan sekaligus dalam porsi besar sebulan sekali, melainkan sedikit demi sedikit secara teratur setiap hari. Barangkali juga maksudnya adalah agar kita membaca Alkitab dan buku renungan setiap kita menikmati lezatnya makanan. Kita harus sedang makan, kita tidak perlu berkenyit dahi, melainkan bergoyang lidah. Merasakan gurihnya, asinan manisnya, pedasnya, asamnya, pulennya, legitnya. Itulah juga obsesi yang mendorong saya menulis seri Selamat, supaya tiap bab seri Selamat menjadi santapan yang nikmat sekaligus sehat untuk setiap hari, supaya membaca tidak mengenyitkan dahi, melainkan berseri atau bersentuh hati, namun serentak mendapat kalori dan gizi rohani. Kita hidup bukan dari makanan saja, tetapi juga dari firman. Sebaliknya, kita hidup bukan dari firman saja, tetapi juga dari makan. Coba kita lihat apa yang tersaji di meja. Ada nasi, ada ikan, ada sambal, ada emping, ada sayur asem dengan rupa-rupa isi, jagung yang empuk, belinjo yang legit, kacang yang gurih, nangka muda yang pulen, pepaya muda yang segar. Silakan ambil sendiri. Lezat, nikmat, sedap, dan enak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Biarlah kami haus akan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kehidupan kami. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia